Serangkai Kata Podcast bareng aku Ardiansa, dan kali ini kita lagi ada di segmen podcast. Balik lagi nih bareng ada dua temen aku. Di sini ada siapa aja? Perkenalan mungkin dari kanan atas ada siapa? Ada saya, orang yang tidak sengaja nonton horor, Panji Pradipta. Oke, dan di kirinya ada siapa? Ada saya, Raka Rehan, orang yang suka nonton film horor, tapi untuk kali ini mungkin belum sempat nonton filmnya karena kondisi ya. Mohon dimaklumin kalau misalkan nanti ada beberapa yang nggak match. Oke, ini kayaknya Tapi belum seenggaknya kita udah nonton, udah baca tweetnya dulu sih seenggaknya. baca apa dengerin? Uh, Oke. Lagian kita ternyata udah di spill ya kalau kita bakal ngobrolin satu film horor nih yang kita dulu sempat ngobrolin yang memang satu universe-nya, bukan universe ya, beda universe, cuma maksudnya film yang sama diangkat dari ceritanya simple kan. Kalau dulu itu kan Desa Penari, dan sekarang kita mau ngobrolin film yang masih tayang sampai hari ini, yaitu Sewu Dino, Story by Simple Man. Dan seperti tadi yang udah disampaikan oleh Raka, kalau Raka ini nggak nonton, dia belum nonton filmnya, tapi dia udah Ngapunten, dengerin threadnya 2 kali, jadi dia bisa ngasih gambaran dari sisi thread. Terus dari sisi imajinasi ya. dari sisi imajinasi. Kemudian Panji ini udah nonton, tapi dia nggak baca threadnya, jadi kita bisa Yap. lihat nanti dari sudut pandang orang yang nonton filmnya apakah film ini bagus. Tapi nah, kalau aku kebetulan kan udah ngeluarin 2 video ya khusus untuk Saudina, yaitu review aku soal filmnya. Waktu itu aku reviewnya itu belum baca threadnya, jadi murni dari filmnya. Yang kedua itu aku ngasih komparasi perbedaan antara versi thread dan versi filmnya. Jadi setelah nonton filmnya ngasih review, habis itu aku baru baca atau dengerin threadnya lagi, dan aku cari perbandingan perbedaan apa aja sih yang beda dari thread dan versi filmnya. Nah, mungkin sebelum mulai kepada apa saja nih yang jadi pembahasan kita, mungkin dari Panji terlebih dahulu kali ya, dari sisi film Saudina ini sebenarnya nyeritain apa sih? Mungkin dari Panji bisa diceritain, Ji. Sewudino itu kan artinya bahasa Indonesia 1000 hari ya. Mm-hmm. Jadi dari kemarin yang aku tonton sih, yang aku tangkap itu isinya tentang cerita 3 orang yang direkrut oleh sebuah keluarga yang di sana mungkin keluarga konglomerat gitulah. Nah, ketiga orang tersebut itu direkrut untuk sebuah misi. Misinya yaitu mereka diminta untuk melakukan ritual selama 1000 hari. Cuman 1000 harinya itu ternyata itu udah berlangsung beberapa hari. 900-900an hari gitu kan. Nah itu mereka ada satu orang yang dia itu udah lama, dan 2 orang itu yang rekrutan baru. Nah mereka itu melanjutkan ritual itu. Itu sih. Itu. Oke, jadi kalau dari yang aku tangkap dari film Saudino itu menceritakan, yaitu ada namanya santet 1000 hari, yang santetnya ini kepada sosok namanya Dela. Nah, sesuai dengan di posternya, Dela ini posisinya dia di keranda ya, di keranda, posisinya memang nggak bisa ngapa-ngapain karena dalam 1000 hari itu ya ada satu makhluk yang mendiami sosok Dela. Nah, untuk ngejaga si Dela ini, si keluarga Atmojo ini ngerekrut 3 pembantu, istilahnya 3 pembantu yang ya 3 gede, dan kebetulan yang dicari itu adalah yang wetonnya itu sama, yaitu weton Jumat Kliwon gitu, dengan ada maksud tertentu lah dari keluarga Atmojo ini gitu. Nah, terus ya ceritanya sih tentang 3 pembantu ini dalam merawat Dela. Dia harus melakukan ritual namanya Basusedo. Itu ada ritual memandikan Dela, jadi tujuannya untuk menenangkan arwah jahat yang ada di tubuh Dela itu, karena sebenarnya santet ini kan, santet Sewudino ini digunakan untuk apa ya, saya kayak ngebunuh satu keluarga Atmojo ini, karena ya ada dendam lah dari seseorang. Dan memang sebelum Dela di kerangkeng itu kan dijelasin juga kalau dia itu pernah nyakitin keluarganya, bahkan pernah ngebunuh orang tuanya sendiri kan, sampai akhirnya pada saat mau ngebunuh si neneknya Mbah Karso, ya dia berhasil ditangkap dan dikerangkeng seperti itu.
Nah, kalau dari Raka gimana? Kamu nangkepnya gimana? Cerita Saudino kalau dari versi thread? Kurang lebih sama lah ya. Sama sih sama, cuman berarti si Bella ini nih salah satu keluarga dari Atmojo ya? Iya, dia itu cucunya, kan kalau di yang ngerekrut apa pada saat perekrutan pembantu itu kan yang ngerekrut namanya Mbah Karso. Nadela itu Mbak cucunya, Karso. cucunya. Oh, dan tapi yang ngasih santet ke Bella itu bukan dari keluarganya. Bukan dari Atmojo, bukan dari keluarga Atmojo, karena keluarga Atmojo itu sisa Dela sama sisa Mbah Karso doang kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah sisa dua itu gitu. Kalau di versi Da- film kalau nggak salah sisa dua, cuman kalau versi thread setauku ada statement kalau keluarga Atmojo itu nggak cuman Dela sama Mbah Karso yang masih hidup, harusnya masih ada keluarga yang lain. Nah ini aku masih agak ambigu sih kalau versi threadnya sebenarnya Atmojo itu sisa dua ini doang atau masih ada lagi gitu. Tapi kalau di film cuma dilihatin Simbah Karsonya sama Della doang. Mungkin masih ada lagi yang lain, cuman emang enggak ke Mungkin untuk ini ya. kebutuhan film kali ya. Untuk kebutuhan film akhirnya cuma dimunculin Mbah Karso sama Dellanya dulu. Itu untuk apa? Kayak motifnya apa namanya? Motifnya kepada keluarga Atmojo itu apa ya? Wah ini Balas dendam. langsung ngomongin ending ceritanya. Oh, jangan, ya udah. Kita Ntar Balas dendam mulai nggak sih? ya pasti balas dendam sih hubungannya. Kita mulai pelan-pelan dulu aja nih. Kalau dari kan kita mau ngobrolin sebenarnya lebih ke awalnya terkait filmnya ya. Filmnya apakah bagus atau enggak. Kalau Panji dulu Ji, gimana Ji setelah kamu nonton film Saudino Ji? Tanggapanmu Ji? Pasti aku dulu lah. Ya Raka kan nggak nonton filmnya Ji. Iya. Oke. Mungkin kalau dari aku seperti biasa terlalu berekspektasi tinggi kayaknya. Loh, Soalnya kayak hmm, katanya orang-orang tuh kan Saladino kayaknya lebih bagus daripada apa lebih namanya serem. KKN itu kan. Iya, dari threadnya itu lebih Hmm, serem daripada KKN. Cuman setelah apa namanya setelah penonton filmnya itu ya menurutku emang serem sih, serem karena menurutku apa ya kalau film horor itu filmnya nyeritain tentang orang kesurupan itu lebih serem daripada film horor yang nyeritain langsung hantunya gitu loh, hantu oh muncul ya. gitu aku kurang relate soalnya kalau gitu. Kalau misalnya orang kesurupan kan ya apa ya orangnya itu kan nyata gitu kan. Hmm, hmm. Nah itu emang serem, serem banget sih itu sih. Cuman kalau dari segi apa ya kayak alur ceritanya gitu KKN tuh lebih variatif sih ini dari sudut pandang ABC-nya gitu. Kalau ini kan kemarin dari si serinya itu kan, Hmm, 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 hmm. itu begitu. Oke, tapi emang sebelum habis KKN Desa Penari kan banyak banget yang berharap cerita-cerita dari Simple Man itu diangkat lagi kan ke layar lebar dan banyak yang bilang memang Saudina ini lebih serem daripada KKN versi threadnya ya karena sebelum itu kan belum difilmin gitu dan eh, aku salah satu orang yang nggak mau baca threadnya sih nggak mau baca threadnya karena aku takutnya kayak kayak KKN Desa Penari kan filmnya ternyata sama persis kayak yang di thread kan kayak kamu bikin film tapi semua skenario nya itu nggak ada yang dirubah gitu dari versi film dan versi thread makanya kayak apa ya akhirnya nggak ada kejutan gitu loh makanya aku lebih milih awalnya nggak nonton nggak baca threadnya terlebih dahulu untuk si Saudino ini. Nah kalau tadi kan Panji kan lebih suka sebenarnya film-film horor yang mungkin maksudnya ini kalian Ji kalau horor yang astral itu kan kalau nyakitin orang tuh kayak lebih aneh kan kalau menurutmu. Bener sekali. Jadi kamu Kurang lebih relate sih. nah kalau kamu sendiri gimana? Berarti kalau Kalau kamu dari versi threadnya ya? Kamu iya, setelah kalau aku dengerin kan, threadnya menurutmu gimana? nah kalau aku dari apa dari threadnya itu tuh apa namanya waktu sebelum jauh-jauh hari sebelum film ini ada itu kan emang apa banyak orang yang bilang bahwa ada cerita dari Simple Man selain KKN Desa Penari yang katanya jauh lebih serem daripada KKN Desa Penari. Cuman Hmm, ketika aku dengerin tripnya sih justru aku ngerasa lebih secara ceritanya sih aku lebih ngerasa lebih sereman yang KKN Desa Penari gitu. Dan kalau yang ini tuh agak gimana ya, agak kan itu based on true story, cuman kok kayaknya hmm, kalau untuk sesuatu hal yang
true story kok terlalu gimana gitu. Jadi apa? Aku ngerasa lebih sereman yang KKN sih. Oke, berarti kita Kalau dari ngobrolin itu aja kali ya. Seberapa serem sih menurut kita gitu terkait Seudino ini kalau dibandingin sama KKN Desa Penari. Tadi Pak Anji udah kalau kamu tadi kesimpulannya apa, Ji? Kalau KKN sama Seudino lebih serem mana, Ji? Secara cerita, Ji? Atau secara Kalau penggambarannya? penggambaran karena kalau saya Udino itu kayak itu sih ya. Menurutku serem karena menyangkut orang langsung gitu loh, orang kesurupan gitu loh. Hmm. Itu kalau kan di seremnya di KKN juga sisi itu. menyangkut ada kesurupannya juga nggak sih? Iya, cuman kalau di KKN kan nggak nyerang-nyerang gitu loh, Rak. Dia emang serem. KKN itu dari segi penceritaannya serem. Cuman kalau dari segi apa ya, adegannya itu loh, bukan adegan ya, kayak apa ya, eh, tipe ini loh, Rak, tipe setannya itu loh, Rak. Melukai secara fisik. Kalau si KKN kan dia setannya ya paling muncul terus ya kesurupan-kesurupan gitu kan. Nah kalau yang ini kan benar-benar kayak setannya merasuki terus si orangnya itu sendiri yang beraksi gitu loh. Nah itu ngeri sih, serem kalau aku. Hmm. Itu Jadi kalau dari sisi seremnya kamu lebih serem Seudino karena itu ya karena eh, apa ya setannya menyerang secara langsung gitu kan lewat fisik ya manusia gitu kan. lebih relate. Cuman kalau dari segi cerita Hmm. lebih suka yang KKN aku. Oke, oke kita ngobrolin soal seremnya dulu sih. Kalau aku pribadi ya jujur tuh aku setuju sama Pak Anji. Secara alur cerita kayak kakak Desa Penari itu ngebangunnya, nge-build up-nya itu bagus itu kayak alurnya dari awal penceritaannya kayak rapi banget. Makanya kayak dari sisi horornya itu malah kayak jadi apa ya kerasa gitu loh. Jadi eskalasi naik horornya itu kerasa gitu. Jadi kita dibikin penasaran segala macam gitu. Tapi kalau Seudino itu kayak ya dari awal udah langsung dikasih tahu semuanya gitu loh kayak harus ngelakuin ini dan horornya itu nanti di mana. Jadi kayak eh, nggak lebih kayak lebih tiba-tiba sih kalau saya udah tapi menurutku kalau dari sisi seremnya karena aku udah baca threadnya aku jujur lebih suka Saudino sih secara horornya ya, lebih ke ngeriannya versi threadnya karena jujur threadnya lebih serem daripada versi filmnya jauh lebih serem kayak cerita jadi horornya yang ada di thread itu kayak 100% pas difilmkan itu kayak cuman diambil 60%. Jadi ada banyak banget adegan-adegan horor yang ada di thread itu nggak dimunculin di versi filmnya. Itu yang jujur bikin menurutku kurang banget sih apa pembawaan versi filmnya di situ gitu. Cuman pas karena aku pas nonton kan aku udah nge-reviewnya sebelum aku baca thread. Bagiku tuh bagus, tapi setelah aku baca threadnya, menurutku itu bisa jauh lebih bagus lagi daripada yang versi film sekarang kayak gitu. Ar, Apa? ini kan aku belum baca threadnya ya. Nah, Nah sedangkan kalau pas aku nonton filmnya itu kan dia adegannya emang kayak ngeri gitu kan si apa namanya Dela yang kesurupan itu kan dia nyerang-nyerang nah, itu. Memang di threadnya itu dia menggambarkan keseremannya itu gimana gitu pas kayak gitu. Kayak pas ngagetinnya terus tiba-tiba muncul dari belakang si siapa terus Dela kan foto. yang tiba-tiba itu kan kadang yang pas pernah kan tiba-tiba si duh berisik. Pernah kan yang apa namanya ada scene kan yang si pas orang apa pembantunya itu ngebuka kerandanya kan kosong itu kan terus tiba-tiba kan dia kan dari belakang itu ngagetin. Nah itu kalau di thread Hmm. gimana tuh gambarnya keseremannya itu yang kamu maksud kata mau lebih serem itu karena kan belum baca threadnya tuh. Ya, kalau di threadnya itu kan pertama ya dari ritualnya aja itu kan sebenarnya sebenarnya itu kan sesuatu yang serem ya. Kamu ada orang di keranda terus ada ritual aturan kalian harus apa istilahnya mandiinnya seperti apa gitu kayak kamu harus nyiapin ritual-ritual itu kan sebenarnya itu pertama itu udah sesuatu yang serem gitu. Tanpa kamu harus nonton filmnya kamu ngebayangin sendiri versi threadnya kan itu sebenarnya serem. Terus yang kedua eh, sebenarnya ada banyak pantangan gitu pada saat ngelakuin ritual basuh sedo sama pada saat mereka tinggal di gubuknya itu kalau di versi threadnya itu ada pantangan kalau malam itu nggak boleh buka pintu Buka pintu. siapapun yang ngetok entah siapapun nggak boleh dibukain kalau malam gitu makanya di versi thread pantangan pertama yang diceritain itu jadi kayak Sri itu nggak sengaja
airnya habis, terus dia ngebuka pintu. Nah itu terus Poman mulai dari situ tuh banyak banget kayak Delanya kerasukan. Terus ada cerita lagi si Mbah Tamin inget kan? Ji? Batamin apa kayak ngetok pintu itu ya. Nah itu Mbah Tamin ngetok pintu nggak ada Rak, di film Rak. Oh nggak ada itu. Itu nggak ada. Jadi di Oh, versi tertentu pantesan. ada cerita kalau pas malam-malam tiba-tiba itu Mbah Tapin datang. Nah, karena kan si 3 orang ini awalnya udah tahu nih malam sebelumnya udah kejadian kalau dia nggak boleh buka pintu. Nah, makanya dia tahu Mm-mm. kalau nggak boleh dibukain. Tapi habis itu ada satu yang baru bangun, dia tiba-tiba ngebuka pintunya itu loh. Dan ternyata emang benar Hmm. Mbah Tamin. Tapi ternyata itu plot twist. Pas paginya Mbah Tamin datang lagi. Jadi Mbah Tamin yang datang pas malam itu sebenarnya bukan Mbah Tamin. Terus tuh Ya. di situ terus banyak Oh, banget part itu nggak ada ya? part itu nggak ada part-part makanya di versi filmnya kalau nggak salah nggak diceritain soal pantangan nggak boleh buka pintu pas malam, kalau nggak salah itu nggak ada, makanya nggak dimunculin gitu, part itunya gitu. Terus di versi threadnya itu juga si Dela ini bangunnya berkali-kali gitu, dan dia tuh kayak kayak ngadu domba secara psikologi gitu, Ji. Jadi kayak ngadu domba antara 3 orang ini sama Mbah Tamin gitu. Jadi kayak diadu domba. Jadi kayak makanya si pembantu 3 itu pada kebingungan sebenarnya yang salah itu siapa. Mereka kan diadu domba kayak mereka mau dijadiin tumbal. Di film juga ada, tapi di film kayak cuman sekelebat doang, habis itu kayak mereka tuh kayak melupakan kalau ada 2 panji. Oh, ada 2 kanji nih. Ada 2 panji. Artinya 2 guys. Itu makanya kalau pas yang di versi terakhir itu seremnya karena Delanya kayak suka mengadu domba gitu loh, ngadu domba, terus banyak kejadian-kejadian janggal kayak tadi ya, kembarannya Mbah Tamin, terus Dela yang tiba-tiba kabur nangkring di atas pohon beringin, terus ketemu sama si Sri ngasih tahu kalau sebenarnya mereka itu dijadiin tumbal segala macam. Hmm. Itu Oh, di film nggak ada tuh kan yang nggak ada, nangkring di pohon terus nggak gitu ada. tuh. Nah, di film kan Hmm. Dela kaburnya cuma pas di akhir kan. Kalau di versi threadnya dia kabur di akhir, terus ada kabur lagi. Terus cerita di threadnya itu ternyata nggak cuman settingnya itu di hutan doang. Kalau di versi film kan mereka isinya cuma di hutan kan, di gubuk itu sampai Iya. ritual selesai. Tapi kalau di film enggak. Di film tuh habis si Dini mati, siapa yang mati? Erna ya. Erna. Habis Erna mati, itu mereka pindah ke rumahnya Mbah Karso. Jadi Delanya itu dipindahin ke rumah Mbah Karso. Tapi Erna itu nanti ada beda lagi gitu, karena kalau versi film itu Erna itu pengkhianat, versi thread itu bukan. Dia nggak pengkhianat gitu. Jadi menurutku kenapa Seudino menurutku jauh lebih serem daripada Kakak Desa Penari, karena aku suka banget sama lore story-nya sih. Cerita utamanya Seudino itu, kalau Kakak Desa Penari kan ya dia melanggar sesuatu, melanggar adat lah ya. Tapi kalau Seudino kan sebenarnya lebih ke masalah dia ada kayak istilah kayak pesugihan, tapi pesugihan lah, kayak pesugihan, terus ada kayak beberapa keluarga yang terlibat. Aku lore suka banget sih itu gitu, dan horornya karena ceritanya lebih panjang dari Pakan Desa Penari, menurutku horornya juga lebih dapet sih gitu, kengeriannya Dela ngebayangin 3 karakter ini gitu. Dan yang jauh beda banget itu ternyata di versi threadnya Sri, Dini sama Erna itu 3-tiganya pembantu baru, nggak ada itu yang pembantu lama. Di versi film kan Dini lama ya, orang lama ya. Nah kalau versi thread Iya, 3-3 baru kan. 3 baru, tapi kalau versi film diceritain Dini itu pembantu lama, Sri itu baru, Erna itu baru, dan Erna itu kalau di film itu dijadiin pengkhianat. Oh Itu gitu. iya, itu banyak yang beda di situ-situnya gitu. Nah tapi kalau Iya. itu kan dari aku yang udah baca thread dan nonton filmnya Ji. Tapi kalau dari kamu Ji, kalau dari sisi filmnya sendiri gimana Ji? Apa? Tentang apanya dulu nih? Horornya dapat nggak Ji dari sisi filmnya? Horornya. Horor itu Horor sama maksudnya dari ceritanya. horornya itu kalau dari apa? Adegan-adegannya gitu. Jump scare-nya itu Jump scare-nya iya, kan ini dikit sih. kan? Kayak Pas kan cuman pas ketemu sama Dela doang itu kan. pas awal banget Apalagi itu yang jump scare kan. setannya itu lawak banget sih kalau setannya kan. Yang setengah badan itu. Nah, itu kan Lawaknya harusnya kenapa? tuh emang Kenapa lawak? ya nanti kamu lihat sendiri setannya. Lebih sereman pas Delanya daripada setan. Kan udah aku bilang kalau misalnya apa namanya orang kesurupan itu kok menurutku lebih relate gitu loh. Jadi dia bisa nyerang-nyerang terus serem gitu kan.
Itu sih. Nah kalau dari cerita yang tadi kamu bilang kok, kenapa apa namanya yang Sewudino itu serem karena itu kan, karena dari awal tuh udah kayak ada tiba-tiba ada misi harus membasuh orang yang kesurupan, terus karena dia disantet gitu kan, sedangkan KKN Desa Penari itu karena melanggar peraturan, itu ya kalau itu apa ya kayak ya menurutku ya sama-sama aja, cuman kalau dari yang KKN itu lebih ini aja sih, lebih variatif ya menurutku. Variatif apa nih? Variatif dari Jalan segi cerita. penceritaannya, dari sudut pandangnya gitu loh. Oh, oke. Karena ini kayak ini kayak cuman lurus gitu doang. Dan apa ya, misteri-misterinya itu kurang sih, kayak apa nih yang sebenarnya terjadi gitu tuh aku nggak ada ngerasa gitu loh, kayak ya udah kayak Tapi nonton kamu gitu aja gitu. kebingungan ya sih Ji, pas nonton filmnya Ji, sama Apa? misterinya? Enggak, biasa aja. Yang enggak, maksudnya kamu nangkep gak secara yang mau diceritain dari sisi film? Sebenarnya Saudina itu ceritain soal apa? Nangkep gak? Yang sangat-sangat gitu kan. Iya, maksudnya penangkapanmu gimana? Kalau soal filmnya. Maksudku kalau kamu akhirnya ternyata nggak sesuai dengan trennya, berarti kan film ini gagal gitu menceritakan maksud dari film Saudina itu. Kalau yang aku tangkap sih, itu ya intinya eh, santet-santetan itu aja sih, kayak balas dendam antar keluarga, terus gitu-gitu. Yang satu disantet, dibalas balas dendam, kayak ya gitu-gitulah. Gitu, Ar. Nah, kalau kamu gimana? Kalau kamu nangkepnya dari sisi ceritanya gimana? Kalau Enak aku, kan agak bingung gini. ya jujur aku agak bingung ya, maksudnya karena kan aku yang pertama aku nggak nonton filmnya, terus yang kedua eh, dulu aku pernah dengerin cerita ini yang di threadnya itu, cuman karena tadi kita kejar tayang ya, Kejar tayang. kejar tayang akhirnya apa flashback aja dengerin secara cepat gitu kan. Nah kalau apa tadinya sih waktu pas kamu cerita bahwa apa awal kamu nonton Sewudino bagus, terus setelah denger threadnya itu jadi ngerasa ada part-part yang kurang, kupikir karena dari pengalaman sebelumnya itu kan kalau misalkan kita udah denger threadnya kayak gimana, terus imajinasinya kita terhadap apa nih, terhadap film itu kan kadang melebihi ekspektasi ya. Ketika pas udah nonton ternyata kurang apa, kok wah harusnya masih ada ini, kupikir cuman sekedar apa secara imajinasinya aja, ternyata emang ada banyak beberapa bahkan banyak part-part dari treat yang nggak dimasukin ke film. Itu sih yang pertama. Terus apa lagi ya, Ini dah, kalau dari menurutmu secara cerita utuhnya Saudino, kamu suka nggak? secara cerita utuhnya sih aku suka, cuman yang aku ya Panji Aluminium Live. Secara cerita utuhnya sih aku suka, cuman yang aku Oke, lanjut Rak. para bujang, kegiatan bujang di waktu Sabtu malam, malam minggu para bujang. Ayo lanjut. Storyku kurang bagus, tag ulang ya. Ini udah tak ya tak pas benar. Kenapa ditutupin gitu mukanya Ji? Lanjut Rak, gimana Rak? Cara cerita Rak. Ini aku ulang lagi atau kayak bakal jelek nggak sih kalau misalkan kepotong ceritaku tadi? Ya udah ulang. Tapi kalau Ya, misalkan iya diulang Pak. aku lupa, nggak bisa sama persis kayak yang tadi. Ya gak apa ya, dengerin biar biar pusing. Nanti kamu motongnya pas kamu nanya ke Enggak, aku ya? enggak aku potong-potong, males sama ngedit-ngeditnya. Pas, wah dong. Ayo gimana? Kalau Mau potong dari nggak? saya Dipotong nggak? udah ku play, ayo. Ya, ya melanjutkan dari yang tadi ya, yang sempet ada kendala dikit. Jadi nggak ada pengulangan cerita nih. Nah, terus tadi saya mana ya? Apa sih? Oh ya, secara cerita overallnya sih aku suka. Cuman apa maksudnya bagus gitu kan. Cuman kalau yang aku bingungin tuh kalau KKN Desa Penari itu kan dia jelas ya. Apa kedatangan mereka karena ada apa? Ada yang namanya KKN, terus harus
ada program kerja segala macem gitu-gitu kan, terus sampai akhirnya dia melakukan sesuatu. Tapi kalau yang ini nih kayak apa sih, kita tuh nggak ngerti awal mulanya dulu kenapa, terus tahu-tahu dari rekrutmen untuk pembantu ya berarti ya, rekrutmen pembantu terus berangkat, terus tahu-tahu apa nih, tahu-tahu ternyata ketika dia disuruh menjalankan itu dengan gaji yang lumayan gede, cuma melakukan hal itu tuh, maksudnya si siapa namanya Della itu tuh gimana tuh, jadi kayak di awal tuh penjelasannya masih kurang yang aku iniin, terus sama waktu pas di akhir-akhirnya. Tapi ya emang secara ceritanya sih emang serem sih, ceritanya serem, jalan ceritanya bagus, cuman waktu pas pengenalan awalnya aja sih yang menurutku kurang kalau dari treatnya ya. Itu terus sama ujungnya di akhir itu kan kayak apa nih, sebenarnya kayak kenapa apa ya, kayak kenapa harus mengorbankan orang lain dengan metode yang sama untuk demi menyelamatkan si Della ini, kayak gitu-gitu kan. Terus apa kayak motifnya dari orang yang itu kenapa balas dendam atas dasar apa gitu kan, juga kalau di treatnya kurang diceritain secara jelas ya, Arya. Diceritain Iya kan? Ceritain kan? Malah lebih jelas versi thread daripada versi film. Tapi penjelasannya di akhir-akhir kan, Di akhir banget. Tapi dasarnya balas dendam. Dasarnya balas dendam. Bisnis. Ya pastilah terkait bisnis, kedudukan dan lain-lain. Nah terus tapi maksudnya kayak kenapa harus ngambil orang lain gitu loh, kan itu juga. Oh ini kayak ini podcastnya jadi aku nyertain ini ya, cerita saya ini. Kayaknya salah ambil narasumber deh. Tapi bentar, aku mau ngobrolin dulu soal filmnya dulu, karena kan intinya berarti nanti judulnya jangan bahas film Saudino lah, tapi soal cerita Saudino gitu ya. Tapi emang kalau dari versi filmnya itu satu yang gagal menurutku dari sisi penceritaannya sih. Penceritaannya yang, jika kamu merasa nggak sih kayak di ending tiba-tiba ujuk-ujuk kayak si Sri itu tiba-tiba kayak tahu semuanya gitu, kayak tahu ceritanya kalau si Atmojo itu yang memulai santetnya, padahal sepanjang film kayak nggak apa ya, kita nggak ngelihat ya Sri itu dapat petunjuk ke arah situ, tapi tiba-tiba aja kayak gitu. Makanya nggak tahu ya kamu ngerasa apa nggak, cuman kalau aku ngerasa banget kayak aku pas nonton film kayak di ending loh kok Sri bisa tahu tiba-tiba menyimpulkan semuanya seperti ini. Itu menurutku kurang penceritaan di situ sih pas film, makanya aku agak kurang suka. Akhirnya aku agak kurang suka pas filmnya kayak penjelasannya tiba-tiba aja sih pas di bagian ending. Bukannya yang bilang gitu tuh Erna ya? Kan Erna bilang ke Sri kan, yang dia ngasih tahu Sri kan kalau yang mulai itu Atmojo itu kan? Iya. Yang di film. Iya, Erna ngomong gitu. Tapi iya, terus tiba-tiba tapi kan si Sri kayak tiba-tiba di ending tahu kalau si Atmojo kayak memulai dan kayak apa gimana ya, aku juga bingung banget. Gimana? Kan emang dia dikasih tahu, nggak tiba-tiba tahu. Tapi masa iya dia langsung percaya sih? Iya, maksudnya. Oke, gini aja deh. Kita ini aku ceritain Tentu juga aku harus nonton filmnya dulu sih. Si Rio Dewanto kan juga pas terakhir kan bilang juga kan ke ya itu kan. Ya itu kan terakhir setelah si Sri ngomong sama ini. Si ngomong sama Mbak Karsonya kan. Oh ya pas di rumah itu. Oke, kita obrolannya kita ganti ke arah ini aja deh, karena biar jadi kan mungkin kalian nggak tahu kalau Saudino ini adalah pembuka dari satu film universe baru lah, istilahnya kayak MCU lah, kayak Marvel Cinematic Universe, tapi ini versi Saudino. Kalau nggak salah namanya Trah Pitu Universe. Apa sih? Trah Pitu lah ini Trah Pitu itu kayak 7 turunan. Iya, 7 turunan atau 7 keluarga lah, intinya kayak lebih ke arahnya kayaknya lebih ke arah 7 keluarga sih daripada ke 7 turunan gitu. Nah, di Trah Pitu itu kalau kemarin aku lihat sumber di Google itu kalau nggak salah bakal ada 10 film dah. Trah Nanti di antara ketujuhnya bakal nyambung nggak?
ya kalau universe ya harusnya nyambung semua ya. Tapi yang kakek desa penari itu nggak masuk ya karena Trah Pitulakon. Ya intinya terkait 7 keluarga ini. Makanya jujur aku kenapa aku cukup excited sama Saudino karena aku paling suka kalau cerita-cerita horor kayak podcast-podcast yang udah membahas soal adanya pesugihan ataupun sekte-sekte, karena menurutku itu sesuatu yang lebih relate gitu, maksudnya bukan lebih relate ya, emang kayak gitu tuh kejadian, dan aku kan salah satunya istilahnya percayalah adanya kayak pesugihan-pesugihan gitu, dan seru aja gitu melihat tiap orang berkonflik terus akibat dari mereka melakukan pesugihan itu apa gitu. Makanya kalau di universe-nya Seudino ini jadi kan sebenarnya ceritanya itu ada 7 keluarga besar yang mereka bersekutu dengan iblis. Aku belum tahu detailnya ya, maksudnya 7 keluarga ini siapa aja, iblisnya apa, mereka itu nyembah iblis itu buat apa gitu. Tapi kalau dari sisi Seudino ini kayaknya kan lebih ke arah ke kekayaan ya, kekayaan sama kekuasaan lah, kalau nggak salah kekayaan dan kekuasaan kayak gitu. Nah, jadi ya biasa dari 7 keluarga ini kan akhirnya mereka pada akhirnya kan juga saling singgung sendiri ya, saling istilahnya pengen menang sendiri-sendiri. Makanya ini sebenarnya yang terjadi di filmnya Saudino antara keluarga Atmojo sama Kuncoro tuh keluarga apa ya namanya? Keluarga Kuncoro lah, bukan Atmojo sama Kuncoro. Jadi kalau di Saudino itu kan diceritain sebenarnya kenapa si Dela itu disantet, kena santet itu kan yang nyantet dari keluarganya dari Kuncoro. Kuncoro itu ternyata satu keluarganya dulunya itu disantet sama Atmojo. Jadi Atmojo terlebih dahulu nyantet keluarganya Kuncoro sampai eh, mau habis keluarga Kuncoro, dan sisa kalau nggak salah nggak tahu sih nanti ternyata masih ada lagi atau enggak. Setauku diceritain itu sisa si Kuncoro ini doang. Kenapa Kuncoro ini bisa nggak mati itu? Karena ternyata dia itu spesial. Dia itu lahir di wetonnya Jumat Kliwon. Dia itu lahir Jumat Kliwon, dan si setan yang disuruh ngebunuh keluarganya Kuncoro itu malah ternyata bisa dikendaliin sama Kuncoro. Makanya kalau di versi film Ji, itu kan setannya kan setengah badan kan. Nah, Iya. kalau di versi thread itu sebenarnya setan itu ada 2. Tapi yang di versi thread aku nggak ingat bagian yang ada setan setengah badan itu nggak dijelasin deh kayaknya. Ada lah, ada. Tapi nggak tahu sih penjelasannya gimana. Cuman sebenarnya di versi thread itu malah diceritain ada 2 sosok. Kalau di film apa sih yang setengah badan sih, lupa sih. Aku juga lupa namanya. Jadi aduh, saya Udino apa ya si Banarago, saya ya pokoknya kalau di film itu kan ada apa kan ada setan A. Setan A lagi aku. Jadi mending nonton ini kan ya. Gimana? Saya Udino setan. Oh, Sangar Turih. Sangar Turih ya. Jadi kalau di versi film itu kan cuma disebutin ada Sangar Turih, tapi sebenarnya itu ada kalau di versi itu Sangar Turih itu yang bagian atas, yang bagian bawah namanya Banarogo. Kalau aku nggak salah ya. Nah, si Banarogo ini dia bisa dikendaliin sama Kuncoro karena Kuncoro itu spesial lah karena punya weton Jumat Kliwon itu kan. Makanya yang harusnya santet itu dipakai Atmojo buat ngabisin keluarganya Kuncoro, dibalikin sama Kuncoro. Santetnya itu dibalikin ke dia, masuknya ke Dela. Nah, Dela itu ngebunuh keluarganya Atmojo. Santet 1000 hari itu santet yang digunain buat ngebunuh satu garis keturunan juga gitu. Makanya Oh, pantesan yang pas terakhir-terakhir kan si setannya kan yang pas ketemu Mbak Karsonya kan juga bilang kan, Mbak Karso itu kan ke setannya itu kan kayak kamu di untuk siapa gitu kan. Kalau nggak salah gitu nggak sih? iya benar. Oh, berarti dulu tuh dia itunya keluarga Atmojo ya berarti ya? Iya, pegangannya Atmojo. Jadi si setannya Sangar Turi ini dia kan dulu pegangannya Atmojo. Atmojo yang nyantet ke keluarga Kuncoro, cuman karena yaitu yang keturunannya yang Kuncoro itu punya weton Jumat Kliwon, nah, ternyata itu bisa ngendaliin setannya, makanya berbalik gitu. Setannya itu malah disuruh buat ngabisin keluarganya Atmojo gitu. Nah,
terus kenapa si pembantu-pembantu yang dipilih itu harus wetonnya Jumat Kliwon. Jadi itu tuh kayak biar kan karena si yang ngirim santet itu kan juga wetonnya Jumat Kliwon ya, si kuncoronnya itu ya. Jadi memang mereka itu Atmojo ini pengen karena satu weton yang sama dia bisa masuk ke istilah sebutannya apa ya, kemarin tuh dunia apa sih, cuman dunia gaibnya itulah untuk nyelamatin Dela. Jadi kenapa pembantunya harus dipilih weton yang sama, cuman memang aku agak bingung sih sebenarnya mereka itu memang mau dijadiin tumbal atau apa, karena kan di film dan di trailer sering banget diceritain kalau mereka itu sebenarnya mau dijadiin tumbal aja gitu buat nyelamatin Dela gitu. Tapi kan kalau dari sisi cerita kayaknya arahnya bukan jadi tumbal sih, memang mereka disuruh untuk nyelamatin aja gitu. Dan kebetulan kan endingnya kan si istri bisa nyelamatin si Dela itu ya itu, makanya aku sukanya itu karena ini tuh kayak saling balas dendam, terus ada masalah kayak weton yang sama mereka bisa berbagi ini. Terus kenapa di trailer itu diceritain kenapa Sri bisa tahu semuanya, karena ketika Sri terhubung sama Kuncoro pada saat ending mau nyelamatin Dela itu tuh ternyata mereka tuh kayak berbagi koneksi gitu loh. Kayak karena mereka masuk ke dunia yang sama, kayak si Sri itu jadi tahu semua yang dilakuin Kuncoro itu ya. Jadi kayak masa transfer lalu dendam-dendam transfer data. taruh data itu. Kayak Harry Makanya Potter sama ini Voldemort tiba-tiba tahu itu. ya mirip kayak gitu. Tapi itu malah justru lebih masuk akal karena ya Sri jadi taunya gara-gara itu kan, mereka berbagi itu kan. Kalau di versi film kan enggak diceritain kayak Oh ya, dari apa. awal itu kan yang pas pertama kali Kuncoro kelihatan itu kan yang dia pesan nasi itu kan, pesan makanan terus cuma nasi doang itu kan. Itu aja aku pas lihat tuh udah mencurigakan gitu loh. Posa Tiba-tiba muteh itu. ada orang, oh ini mesti orang penting di film ini nih. Hmm. Tiba-tiba ngilang gitu kan. Ternyata itu si pelaku utamanya. Itu kan sebenarnya untuk kebutuhan film doang sih. Itu kan kalau film itu kan paling bagus kayak yang namanya plot itu nggak tiba-tiba muncul orang kan, mereka harus dibangun di setup terlebih dahulu. Makanya kan itu Kayak di dikenalinya callback kan gitu kan. dia kan Callback dari dari sebelumnya, makanya dia kan dikenalinya dia apa Posamute kan. Posamute kan memang ya terkenal untuk orang-orang yang istilahnya kayak nyari ilmu atau apa gitu, banyak kayak di callback ke situ sih gitu. Karena kalau di versi itu penambahan doang sih gitu. Oh ya, sama yang paling beda banget tuh kalau versi film kan dia cuma ceritain hari-hari terakhir ya, kayak 3-4 hari terakhir. Kalau versi trailer tuh nggak diceritain sih itu hari keberapa, tapi kayak kayak entah awal atau pertengahan gitu. oh ini Jadi, Atar. apa? Menurutku ya yang masalah tumbal-tumbal itu menurutku kayak itu provokasi aja sih biar apa namanya si pembantunya itu kayak gagal gitu loh. Kalau menurutku itu sih kalau yang apa kamu itu sebagai tumbal gitu loh. Kayak menurutku itu cuma provokasi aja sih. Terus itu yang aku bingung tuh yang si Erna itu. Si Erna kan tiba-tiba dia tahu kan. Dia taunya dari mana tuh? Tahu apa? Tahu itu kalau misalnya semua itu yang mulai si keluarga Atmojo itu loh. Kayak yang pas bilang ke Srinya itu loh. Oh ini versi film ya. Kalau Di versi film. versi film itu Kan aku ada, nontonnya versi film. iya tapi versi film itu ada scene di bagian oh kamu udah keluar duluan soalnya kamu berarti nggak lihat pas Kuncoro mati lehernya kepotong ya. Oh itu lihat. Nah sebelum scene itu Yang dia pas di bawah itu kan apa? dia kepalanya Kepalanya di di tangan. bawah. Nah sebelum scene ke situ sebenarnya ada scene kameranya itu nyorot ke arah foto. Ada foto si Ena itu tuh antara istrinya Kuncoro atau anaknya Kuncoro, aku juga bingung sih. Jadi ada foto mereka berdua. Jadi si Ena itu sebenarnya keluarganya Kuncoro. Makanya dia berkhianat kan itu kan. Sebenarnya itu emang disuruh Kuncoro buat ngelepasin Dela biar Delanya itu berhasil si keluarga Atmojo gagal nyelamatin Dela. Tapi di treatnya aku nggak ingat ada part itu. Nggak ada. Versi terakhir kan Erlanya kan bukan pengkhianat. Erlanya matinya beda kan. Terus ini tahu aku tuh punya kayak apa ya? Bukan ekspektasi kayak oh kirain tuh ceritanya kayak gini gitu loh. Jadi tuh gini. Kan pasti Erna kan udah mencurigakan kan dari awal itu kan. Kayak mau lepasin gembok gitu kan. Terus kayak yang pas dia apa namanya ngelakuin ritual kan kayak bunganya bertebaran di mana-mana terus kasetnya rusak itu kan mungkin ada kesalahan gitu kan. Nah aku tuh
Ya itu mungkin aku curiga juga sih kalau si Erna itu kayaknya dia ada apa-apa nih sama misi ini gitu, mungkin mau menggagalkan atau mau apa kan. Nah cuman aku ada ini lagi, ada kayak apa namanya, what if. Nah, Jadi tuh gini, aku tuh mikir, kirain kita kan udah mau 1000 hari ya. nah, Nah, gara-gara si Erna dia melakukan satu kecerobohan itu, dia kayak sembrono ngelakuin ritualnya nggak sesuai sama prosedur, itu tuh jadi kayak ngulang lagi dari awal gitu loh. Aku pikirnya, oh harus oh, ngulang lagi dari awal oh, apa enggak? kamu kebanyakan Jadwal. nonton eh, film-film kayak Shutter Island sih. Maksudnya, Oh kayak, iya iya. kalau dari sisi psikologis kan kayak, kita udah 900 hari, tinggal 3 hari Iya. doang, terus Terus tiba-tiba pas harus di ngulang dari awal lagi 1000 hari, hari pertama jadi lagi. hari ke 990 berapa, ada yang ceroboh terus jadi ngulang dari awal lagi gitu loh, kayak Oh wah, iya iya. dari sisi Nggak psikologisnya selesai sih kalau kayak gitu banget sih. gitu. Kalau gitu berarti endingnya gantung Ji. Pasti itu dijadiin ending. Nah iya, maksudnya itu kalau gitu kan jadi itu jadi kayak bikin apa ya, bikin stres gitu loh, kayak wah Hmm. udah capek-capek sampai 990 berapa, ngulang lagi dari awal, harus melakukan kayak gitu, membasuh gitu, wah. Oh, berarti habis ini Ji kamu harus dengerin baca thread-nya sih Ji, atau dengerin thread-nya Ji, biar kamu bisa tahu persis, karena yang namanya ini bakal jadi universe, otomatis kan kedepannya bakal ini nih, banyak film-film yang nyangkut ke Betul. Saudino. Jadi film selanjutnya itu kan judulnya Janur Ireng ya. Janur Irang. Janur Ireng itu sebenarnya prequel dari Saudino. Itu nyeritain keluarga Kuncoro. Aku nggak tahu nyeritainnya sampai mana ya. Aku soalnya itu threadnya kalau nggak salah udah jadi novel dan itu panjang banget, berpart-part. Gitu. Oh iya. Iya, udah ada versi novelnya, itu panjang banget. Aku udah siap-siap mau nonton nih. Apa? Cek di Tix ID. Bisa gitu. Saudino kan belum nonton. Biar Oh iya, biar nonton. Itu sih. Tapi ya itu balik lagi sih, kalau Saudina ini aku jujur excited banget sama universe-nya. Tapi aku suka apa ya, sutradaranya ini berani ngambil pendekatan yang beda dari versi thread-nya. Maksudnya nggak sama persis itu loh, kayak tadi settingnya kalau di versi film cuma di hutan doang. Padahal kalau di versi thread-nya itu setelah dari hutan pindah ke rumahnya Mbak Karso. Jadi ada pindah tempat gitu. Terus dari versi thread itu kan dia nyeritainnya itu berhari-hari gitu, tapi kalau versi film kayak cuman hari-hari terakhir. Menurutku sutradaranya kan kebetulan sutradaranya Kimo ya, kalau nggak salah Kimo Stambul. Kimo apa Timo ya, aku lupa. Intinya dia itu bisa ngebawa versi thread ke dalam versi film gitu. Jadi yang dimunculin di versi film ya, yang namanya film itu ya nggak bisa semua thread itu dijadiin kayak gitu. Kayak jatuhnya kayak satu buku novel, nggak bisa semua partnya dijadiin film. Pasti ada yang dipotong, ada yang dirubah. Nah, ini beda kayak si KKN Desa Penari, makanya KKN Desa Penari kan berjam-jam kan, dan itu karena sama persis sama versi threadnya gitu. Untungnya threadnya kan emang sebagus itu KKN, urutannya itu menurutku alurnya terus urutannya itu rapi ya, KKN Desa Penari gitu, makanya itu alurnya bagus. jelas. Alurnya jelas, dan itu Atau itu mungkin bagus aja. bisa jadi nanti yang Saudino ada kayak tambahannya lagi, tambahan scene kayak di KKN kan ada beberapa tuh, berkali-kali kan tambahan Apa versi berapa extended? menit. Aku sih nggak Iya. berharap sih, aku nggak berharap. Makanya aku yang nanti yang Janur Ireng dan lain-lain aku bakal baca thread semuanya, karena aku berekspektasi nanti pada saat di film kan itu akan beda. Jadi aku nggak takut kalau aku baca threadnya nanti experience filmku bakal sama ya. Beda kayak kakak, kalau kakak karena sama persis, jadi kayak pas nonton filmnya kurang apa ya, kurang puas aja sih, karena semuanya hampir sama. Tapi kalau ini kan karena beda, jadi aku mau baca versi threadnya atau versi novelnya terlebih dahulu dari universe-nya Saudi, karena aku suka sih kayak pertarungan antar keluarga saling ngebunuh, saling santet tuh kayak menarik gitu. Iya Emang kan. jiwa-jiwa psikopat sih. Tapi kan ini relate ya Rak, maksudnya kalau hal kayak pesugihan Oh gitu-gitu kan, iya. kayak yang lagi rame kan, apa namanya, pesugihan yang kamu harus bongkar-bongkar rumah terus, tahu nggak nama pesugihannya? Nggak Kandang tahu Gubrah. apa. Pesugihan Kandang Gubrah, tahu? Pernah denger ya? Nggak tahu. Apa nggak denger juga Ji? Itu
Oh, Real atau cerita dari mana tuh? real. Jadi pesugihan itu kan banyak ya, ada tumbal nyawa, ada tumbalnya itu dari keluarga, ada namanya ini pesugihan kandang bubrah itu poman tiap tahun apa tiap bulan atau tiap apa kamu harus renovasi rumah. Jadi rumahmu itu harus direnovasi terus-terusan. Mhm. Ya, ya intinya ke arah situ lah. Intinya cuman kayak rumahmu itu pada saat renov itu ada satu bagian yang nggak boleh dikelarin kayak 100%. Tapi itu harus direnov lagi per satu bulan per satu tahun aku lupa. Ya cuman beda-beda lah perjanjiannya. Itu namanya pesugihan kandang bubrah itu di podcast rame kok ada pesugihan itu gitu dan kemarin juga udah keluar film baru mau ngangkat terkait pesugihan kandang bubrah gitu. Terus kemarin aku kan sempet, Oh, ini dari Wonogiri nih asal mula ceritanya nih. nah itu. Terus di Batang aku kemarin dapat cerita dari temanku, katanya satu desanya dia itu ada yang dicurigai punya pesugihan itu gitu. Karena dia hampir tiap tahun itu ngerenovasi rumahnya, yang ngerenov tukangnya itu katanya meninggal, selalu ada satu yang meninggal. Iya. Tapi aku tanya kan, sampai sekarang apa enggak gitu dia enggak kurang tahu sih karena desanya bukan desanya dia persis sih. Oh, berarti yang dijadiin korban justru tukang yang ngerjain ya? Bukan yang ngerjainnya. Ya. Cuman harusnya sih kalau ceritanya kandang bubrah itu dia nggak pakai tumbal ya. Tapi maksudnya kalau pesugihan pasti ada tumbal. Cuman maksudnya intinya tiap tahun itu dia harus ngerenovasi rumahnya gitu. Makanya aku bilang aku suka lore-lore terkait pesugihan gitu-gitu tuh kayak pengen tahu gimana mereka istilahnya cara bersekutunya, terus cara dapat Hmm, duitnya, terus konsekuensinya itu kan sesuatu yang menarik ya. iya, dan maksudnya kalau apa harus ngerenov, keuntungannya bagi si makhluk ini apa ya? Gimana caranya? Apa ya? Kalau aku nangkep ya, satu kan lebih ke arah pemborosan ya. Kan setan Hmm, tuh kan suka manusia itu misalnya boros ngelakuin apa-apa itu kan salah satu dosa juga gitu. Terus yang kedua ngerenovnya itu intinya bi- sebenarnya kan kalau pesugihan-pesugihan yang aku sering dengar ceritanya rata-rata kayak semuanya tuh kayak ditipu gitu loh. Jadi kayak dikiranya gampang tapi pas ngejalaninnya ternyata kayak susah gitu makanya sering banget mereka akhirnya ngelanggar gitu karena ternyata selain ngerenov itu kayak mereka disuruh beli tanah di mana gitu suruh ngebangun rumah nanti rumahnya harus direnov jadi sesuatu yang kadang akhirnya setelah beberapa tahun si yang punya pesugihan itu nggak bisa ngejalani gitu loh ya ujung-ujungnya mereka juga yang kena jadi tumbal sendiri. oh, oke. Baru tahu sih, baru denger sih. Makanya dengerin podcast horor itu seru-seru ya. Apalagi yang Kalau berkaitan dengan kasus pesugihan. orang-orang kayak kita yang di dunia kontraktor gimana nih? Bangun-bangun rumah terus. Kayak apa tuh kan? Skip, skip, skip. ya tapi ada scene yang menurutku di apa namanya Sewodino tuh yang cukup apa ya bikin merinding juga sih. Yang Itu mana yang tuh? pasien itu si pas ayahnya siapa Seri itu pas malam-malam manggil-manggil tiba-tiba apa badannya keluar darah itu loh. Oh iya. Itu Tapi kalau misalnya beneran kayak wah bener-bener ini sih kayak, maksudnya kayak apa ya walaupun nggak logis ya harusnya kan kalau gitu kan harusnya udah mati ya kalau orang kayak gitu ya. tapi kan Ya itu itu mimpi Ji. iya maksudnya Eh. kalau kejadian beneran kayak ngeri banget gitu loh. Dia pas Hmm. dia orang yang ngerasain itu kayak tiba-tiba ngerasa sakit di badannya terus pas Terus dilihat ada tiba-tiba darahnya badannya pas hilang. dibuka ternyata hilang setengah badannya kayak kan ngeri banget gitu loh. Ya, itu Untungnya kan mimpi itu. iya itu kan mau nge-reverse ke setannya kan si Bana Rogonya itu kan. Ya maybe Si Sengar Turi. maybe Tapi itu aku scene paling kesel sama film ini ya. Bagian scene itu enggak ini, enggak kurang apa sih namanya? apa Jadi kamu sebagai anak terus bapakmu udah teriak-teriak kayak gitu tapi kamu tuh kayak nggak cepetan nengok gitu loh kayak bangun dikit-dikit orang bapak udah teriak-teriak nengok dikit-dikit nengok pintu dulu baru masuk ke kamar bapaknya kenapa pak jadi kayak terlalu lama responnya tuh nggak natural gitu loh aku malah benci di Hmm, situnya.
Aku nggak Iya, terlalu iya. ngeh sih kalau itu. Oh enggak itu ya? Aku Nggak ngeh aku yang itu malah. lagi Yang ini dia jalan. orang kan dia kan perhatian banget sama bapaknya. Bapaknya sakit-sakitan tengah malam teriak-teriak kayak gitu, kayak respon itu kayak lambat banget ya, bangun kayak tengok-tengok dulu gitu. Kenapa ya? Kenapa ya? Enggak. Kan Kalau dia kalau bingung kan. ya enggak, tapi kan alaminya kan harusnya dia langsung lari ke tempat bapaknya langsung gitu loh, enggak ribet tengok-tengok dulu. Betul. Ah, itu aku agak kesel aja sih sama scene itu gitu, sama kayak kakek desa penari yang scene dia mandi kayak lama banget berkali-kali. Iya, kalau itu scene paling aku nggak suka sih di KKN Desa Penari. Bir, bir. Lama banget. Oh iya, terus aku bingung juga nih Ar. Kan si Dela itu kan kalau di alam apa ya, alam sukma ya Ah, Alam nyebutnya. Sukma. Itu kan dia kayak dikurung di gubuk itu kan. Nah di dalam gubuknya tuh dia ngapain gitu loh. Maksudnya kan dia pas minta tolong kan kayak udah gak kuat gitu kan. Kan dikurung di situ doang. Maksudnya apa? Disiksa apa gimana? Enggak, dia cuman istilahnya eh Disegel. iya istilahnya kayak rohnya dia itu Disegel. kayak dikurung di rumah itu, ya terus biar si setannya itu yang masuk ke dalam diri apa badannya ini dia lah. Nah, ya, Dia maksudnya dia kayak nggak kuat itu kenapa? Apa karena disiksa? Apa karena di dalam kepanasan? Apa kenapa? enggak tahu gitu. Ya mungkin ya kamu 1000 hari di pondok kayak maksudnya di dunia setan. Nggak tahu. Tapi itu apa perumpamaan dunia sukmanya kurang serem ya, cuman ladang gitu doang. Harusnya di situ kan banyak setan-setan berkeliaran kan lebih serem ya. Iya Emangnya benar. Avatar. Emangnya Iya, Avatar benar. dunia Emang roh. ada. Kayak Avatar alam ada bawah kan? sendiri Tapi kan gitu itu ya. kan sebenarnya dunia roh sih, dunia sukma itu. Ya, iya sih. Dunia setan Nggak tahu deh. harusnya kan banyak setan berkeliaran. Jadi kayak lebih serem gitu loh, nggak cuman ladang gitu. Terus endingnya ngalahin si siapa kuncoronya gampang banget lagi, kayak 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 Iya ya. bapak-bapak tapi nggak punya power lawan cewek. Iya. Kayak Kurang. anti klimaks banget ya. Kurang ada perlawanan kayak ya Allah, udah bawa kampak aja masih nggak bisa. Dan kalau aku jadi si kuncoronya ya, kenapa dia nggak? Maksudnya dari kalau dia langsung nyerah kan kayak si Serinya kan curiga kan. Kenapa nggak bilang ke Seri kalau misalnya itu ini tuh gini biar masa si Serinya itu lebih percaya gitu loh. Kalau dia langsung nyerah kan kayak si Sri kan langsung oh ini berarti dia mau mencelakai kan berarti jahat gitu kan. Mikirnya gitu kan. Kenapa nggak diomongin gitu kan. Kalau misalnya si Serinya nggak percaya baru dia apa namanya pakai kampak gitu. Apa langsung pakai kampak gitu loh. Itu. Ya itu dari sisi psikologi mungkin masih bisa dijelaskan kali ya kenapa dia langsung menyerang. Ya soalnya kamu Makanya kan kayak ngejagain Dela terus tiba-tiba ada orang emang kamu nggak akan expect ada orang yang datang ke dunia itu kan, ya kalau ada tiba-tiba orang masuk ke dunia itu kan udah pasti orang suruhan dari Atmojo buat nyelamatin Dela gitu. Jadi ya karena kamu udah terlalu dendam sama aku, jadi siapapun yang masuk situ ya anggapannya ya dia ancaman buat Kuncoro itu. Menurutku wajar sih waktu itu. Dan si Kuncoro kan juga nggak tahu kalau si Sri itu apakah dia bisa dipengaruhi atau enggak. Ya mending langsung dibunuh sih. Cuman cowok badan kekar kayak gitu kalahnya lucu banget ya. Jelek banget lagi endingnya, menurutku anti klimaks banget. Kayak film Hidayah tau nggak? Kalian nonton film Hidayah kayak itu lo jelek banget endingnya. Bandinginnya sama Hidayah dong. Ya versi film kamu nonton ya, Rak? Enggak ya? Hah? Film Yang apa? Hidayah nonton nggak? Kan yang di Indosiar itu Bu. Versi filmnya, Judulnya Rak, Hidayah. versi layar lebar, versi Emang ada bioskop. ya? Ada Nggak judulnya tahu. Hidayah. Nggak Ah, tahu, nggak tahu. itu awal tahun kok. Iya Januari, tayang Januari kemarin. Nggak. Wah Raka semenjak di luar pulau Aku nggak update film ya. sudah menjadi anak pelosok. Ya tapi kamu excited ya Ji? Tahu ini bakal ada film kedua kan di ending kan udah di ini kan di tease terkait si itu
kamu tuh keluar dulu Nggak nih. nonton aku Kamu nggak nonton. credit scene-nya. Pas Kalau tapi pas bagian supirnya nyeritain itu kamu masih nonton kan? Pas ceritain ke serinya. Nah, Masih. masih ya itu kan soal keluarga Kuncoro, terus ada namanya dia nyebut santet Janur Ireng juga kan. Oh itu yang aku maksud. Iya, Prediksinya. enggak karena di sini ada lagi sebenarnya, tapi ya yang penting di bagian itu sih. Kalau itu aku nonton sih yang si Rio Dewanto jelasin kalau itu kan kalau si Sri, maksudnya ya untung dia nggak ngambil uangnya gitu kan. Kalau misalnya dia ngambil kan dia ngambil, dia bakal terikat kayak si Iya, Rio Dewanto itu kan. iya. Makanya udah artis saya sekelas Rio Dewanto tapi di film Seudino kayak nggak ngapa-ngapain, dan ternyata ya memang nanti dia perannya di Janur Ireng sih lebih banyaknya. Dia kan dulunya sopirnya Kuncoro kan. Bukan sopirnya, cuman bekerja Ya. dengan keluarga Kuncoro lah. awalnya sih aku nggak excited ya, tapi karena denger info-info yang beredar kayak gini jadi kayak aduh harus nih jangan sampai ketinggalan nih. Aduh. Udah Ji, kamu itu Ji dengerin atau baca threadnya Ji biar enak nih. Nanti kalau Ya nanti aku coba baca sih. Nah, sih. Soalnya tuh aku ini ya, kalau dari filmnya kan kelihatan kan seremnya di mana, terus jump scare-nya gitu-gitu kan. Kalau di thread-nya itu aku masih penasaran dia yang bikin dia serem itu apanya gitu loh. Nah itu nanti coba aku baca. Oh, ada satu lagi adegan. Jadi pas yang akhirnya kan mereka dipindahkan ke rumahnya Mbah Karso ya. Setelah Erna mati itu kan mereka pindah. Nah, pas pindah itu karena udah ada yang mati itu kayak seakan-akan kayak tumbal gitu. Dela itu jadi kayak balik lagi gitu. Jadi kalau siang dia bisa kayak Dela tapi pas malam. Jadi dia udah nggak di kerangkeng lagi tuh. Tapi pas malam dia nanti kerasukan lagi. Nah terus kan sisa dua ya, Dini sama Sri kan dipisah kamarnya. Itu dikasih tahu Mbak Tamin kalau pas malam nggak boleh ngebukain pintu buat siapapun. Nah itu ada banyak banget scene dimana Dela itu tiap malam bangun istilahnya kayak kerasukan gitu, terus kayak ngetok-ngetok pintunya si Sri, terus kayak ngerayu gitu loh, kayak minta dibukain apa itu menurutku serem sih. Jadi menurutku versi threadnya itu lebih banyak tipu dayanya. Jadi kayak kita kayak benar-benar bikin bingung siapa yang salah, karena si Delanya tuh selalu bilang kalau Sri kamu itu dibohongin sama Mbak Tamin, kamu tuh sebelum mau dijadiin tumbal mau gini. Serem aja sih itu, bayangin di rumahnya Mbak Karso kan rumahnya gede ya pas yang rekrutmen itu kan, terus kayak gitu. Terus yang masih jadi pertanyaan sih yang masalah lukisan yang di awal film kan dilihatin tuh ada lukisan Ada dua wajah itu ya. Nah, wajah dua itu aku juga nggak paham sih itu maksudnya apa. Itu wajahnya Mbah Karso sama Mbah Tamin tuh. Bukan orang Bakarso yang pegang itu kok. Bayi itu kan. Pegang bayi kok. Nah aku curiga malah bayinya itu ya si Dela. Si Dela itu mungkin punya satu lagi apa itu mungkin. Nggak tahu ding. Ya. Oh ya, mungkin ada lagi mau disampaikan soal Universe Saudina ini, atau mau bikin konklusi Ji soal filmnya Ji. Nanti akan dari entah dari sisi cerita entah apa gitu. Serah kamu ngomong apa. Bingung aku. Ya satu versi film ya versi thread gak nyambung. Yang versi thread juga flashbacknya cepet doang tadi, jadi nggak terlalu ini ya. Gimana Ji? Konklusi apanya film yang mau dikonklusi? Ya enggak, ya udah, ya menurutmu gimana soal Saudina ini? Ya menurutku sebuah terobosan yang bagus untuk perfilman horor Indonesia. Biasa inovasi apa gitu ya. Setelah universe-nya Bumi Langit gagal ya. Kalau Bumi Langit itu universe-nya siapa ya? Ya Bumi Langit Cinematic Universe. Oh, si Gundala itu. Gundala. Aku cuma nonton itu doang sih. Superhero itu ya. Adalah Gatot Kaca juga ya? Gatot Kaca beda. Oh beda. Itu beda universe. Udah kalau Indonesia tuh mending dikembangin universe buat ke horor-horornya itu kayaknya lebih relate sih buat orang-orang Cuman ini Rak, menurutku ya
yang bikin apa ya, horor itu jadi lebih seram lagi itu kalau based on true story gitu loh. Cuman kalau misalnya berdasarkan apa ya, kalau cuman fiksi-fiksi gitu kayak kurang relate gitu. Kalau misalnya based on true story kan kayak deket gitu sama kita. Oh Ya, iya nih, makanya iya kayak nih. Conjuring itu kan karena dia kan Tapi dari cerita nyatanya itu kan, walaupun nggak cuman nyata-nyata banget gitu. ya cuman kadang kalau misalkan tulisan based on true story nih, cuman kayak ceritanya tuh bener-bener serem banget tuh kadang kayak masa iya sih di apa true story beneran sampai kayak gini banget kadang kepikiran Ya, gitu kan. kebutuhan industri lah, Rak, tahu lah. Iya Masa kan makanya Jadi sama aja. kesimpulannya menurut Munji ini ceritanya nyata atau sebenarnya bohongan? nggak tahu aku kalau itu nyata atau bohongan. Kalau nyata ya udah, kalau bohongan ya udah sih. Kalau aku pribadi sih aku akan menantikan film-film selanjutnya Alah, kayak tonton aja menarik. dulu yang pertama kan. Iya ini besok langsung OTW nonton nih hari Minggu nih ada yang mau nemenin nggak? Berapa Mumpung lagi perjalanan di ke bioskop sih? ibu Rak? kota. Hmm? Oh, kamu lagi di Jakarta ya? Iya. Ya udah sana nonton. Hmm. Sekalian nonton Evil Dead, Rak. Habis nonton Seudino, nonton Evil Dead. Ya Evil asli Dead. aku mau nonton itu udah janjian sama temanku hari Minggu di Lombok kan. Tapi ternyata aku malah Malah ke udah Jakarta. jauh ke Jakarta jadi kayak nggak tahu temen nontonku siapa dan lebih prioritas nonton Everyday dulu atau Sewedino dulu ya karena Everyday trailernya bagus banget sih aku suka. Kamu udah nonton? Udah. Karena aku Oh, udah udah. review juga. Oh my god. What do you think? Mediocre sih, bagus sih, cuman ya American horror klasik aja. Jadi kayak yang kita Oh, nikmatin adalah bunuh-bunuhnya. Kan Evil Dead tuh nggak pernah ada cerita kan, intinya kayak ada buku, ada pantangan, mereka melanggar, ya udah setannya nyerang sana sini. oh iya ya paham pak. Ya kayak Amerika ya kan, emang horor klasik Amerika kan kayak gitu kan, misalnya kayak pergi ke suatu tempat, nemu sesuatu, dilanggar, terus habis itu mati satu persatu gitu. Tapi ya serunya Evil Dead kan sebenarnya lebih ke teror setannya kan, gimana teror setannya. Lanjut lanjut. Oh, tadi gimana konklusimu? Udah kan? Oh udah. Apa? Udah nih udah. Apa Oh, aku aja nggak belum. tahu ya. Jadi pembahasan malam ini apa dong? Bahasa mamanya adalah gimana cara saya mengklarifikasi atau menjelaskan ulang apa yang sebenarnya diceritakan oleh Saudina. Dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para penonton yang hanya menonton versi filmnya saja. Kayaknya setidaknya dengan menonton ini jadi terjawab ya pertanyaan-pertanyaan dari kalian para penonton. Mungkin ya, karena kemarin pas aku bikin perbedaan antara versi trailer sama versi film, ada yang komen katanya analis aku salah semua gitu. Setelah aku jawab, Oh iya. iya, tapi karena aku jawab, aku kan membedainnya versi thread yang benar-benar threadnya sama versi filmnya. Aku nggak tahu, siapa tahu threadnya udah dijadiin novel kan, otomatis diperpanjang kan. Mungkin banyak chapter yang udah diperpanjang atau apa. Tapi habis itu orang nggak balas lagi. Aku kan nanya ya, yang bener apa gitu. Berarti bukan aku yang salah. Mungkin dia bacanya versi novel kali yang beda semua. Iya, iya. Ya, intinya kalau dari aku untuk Saudina ini aku sangat excited banget untuk universe ini, karena setelah Indonesia gagal banyak banget mau bikin cinematic universe kayak Bumi Langit, itu aku kaget sih ternyata yang Virgo and the Sparkling itu penontonnya dikit banget, di bawah 100.000 loh penontonnya. Kalian tahu nggak Hmm. berita itu? Nggak tahu ya? Nggak tahu. Virgo tuh yang main Zara itu kan? Iya, aku nggak expect bakal serendah itu, karena menurutku itu salah satu film Bumi Langit malah yang paling bagus di antara Gundala sama Sri Asih. Karena ceritanya ringan, terus bagus aja sih penceritanya gitu. Tapi ternyata mungkin karena orang udah kecewa sama Gundala sama Sri Asih kali ya, makanya pas Virgo jadi nggak pada nonton, sama mungkin gara-gara skandal juga kali ya. Kan Zara kena skandal kan yang pas itu. Nah itu Bumi Langit akhirnya masa depannya agak kurang bagus. Terus Gatot Kaca kan sebenarnya itu universe sendiri, itu mau dibikin universe sendiri tapi juga gagal. Terus apalagi ya yang mau dijadiin universe ya di film Indonesia ya? Oh Ini universe-nya Risa Sarawat.
Sarasvati itu kan ada sendiri juga tuh. Iya, tapi itu universe-nya sayangnya nggak nyambung. Kayak Danur sama Ivana aja kan nggak nyambung. Dia cuman satu dunia yang sama, satu penceritaan setannya yang sesuai dengan bukunya Risa, tapi penceritaannya beda kan. Kayak Ivana kan nggak nyeritain Risanya kan. Kalau Ivana istilahnya dia mau disebut universe ya cuman universe-nya doang, tapi dia nggak ada kesinambungan antar film. Nah kalau yang ini aku cukup excited karena ceritanya semuanya nyambung gitu. Kayak ini ceritain keluarga Atmojo yang disantet sama keluarga Kuncoro. Nanti film keduanya itu prequel, itu nyeritain gimana keluarga Kuncoro itu disantet sama keluarga Atmojo kalau nggak salah itu. Nanti ada lagi, kalau nggak salah ada cerita lagi judulnya apa ya, Janur Kuning atau apa gitu. Intinya nyeritain gimana Della setelah lepas dari santet Seudino. Dan kalau nggak salah ada 10 film lagi gitu atau 9 film lagi ke depannya di universe-nya Seudino ini. Dan aku cukup excited dengan hasil Seudino yang walaupun menurutku nggak nggak cukup bagus, tapi nggak bagus banget gitu karena banyak banget scene yang dipotong. Tapi aku optimis sih karena aku suka sih set cerita soal pesugihan ini, pertarungan antar keluarga ini. Jadi ini salah satu film horor yang aku nanti untuk film Indonesia, dan nextnya Indonesia masih banyak banget film horor. Nih aku sekalian ngasih informasi ke Raka aja, ada film apa lagi yang bagus ke depan. Oke, kenapa informasinya ke aku nggak ke Panji juga? Nah, Panji tuh sebenarnya kayak nonton film tuh kayak kebetulan mana ya. Kayak orang di awal yang nggak sengaja nonton film gitu. Oh, Kak Ji, kamu pas nonton Seudino lihat trailer bagus gak sih? Apa? Pocong Gundul. Enggak. Itu komedinya sih judulnya. Enggak, itu diangkat dari ceritanya Om Hao. Kayaknya sebelum film itu ada itu Wes, trailer itu kayaknya Wes. Yang itu nggak sih yang pas di dalam mobil tiba-tiba duduk gitu? Iya itu. Oh iya, nonton itu. Itu udah mulai ya. Pas. Hah? Pas trailer itu tuh kirain udah mulai ya filmnya ya. Itu semua itu aku itu serem banget atmosfernya di yang waktu setannya yang gedor-gedor pintu pakai kepala itu kan ada shootnya kan. Anjir tuh serem banget ya, itu serem banget sih. Aku agak merinding sih pas itu sih. Itu mau itu kalau udah masuk film Seudino nya. Oh iya, soalnya jadi ceritanya Om Hao kan bikin cerita kisah tanah Jawa kan banyak banget kan, istilahnya kisah-kisah hantu gitu. Nah itu mau dibikin udah ada satu film yang udah keluar trailernya, kamu nonton aja di YouTube udah ada. Itu yang kisah tentang Pocong Gundul. Kisah tanah Jawa chapter 1 Pocong Gundul itu udah ada tuh mau ditayangin. Apalagi ya? Enggak ada yang terlalu bagus sih. Bulan ini yang bagus yang mau tayang nggak jelas banget. Kalau gitu lah screenshot tadi ya. Warak. Coba. Kamu bisa nggak kayak gitu? Bisa. Coba dulu. Bisa. Sama itu doang sih. Oh, sumpah kamu tangklang gitu kan. Sama itu doang, sama yang setan pesugihan itu. Pesugihan Kandang Bubrah, tapi yang pesugihan Kandang Bubrah itu yang bikin produsernya agak kurang terkenal. Jadi aku nggak expecting di situ. Kayak jelek. Iya sih, produser tuh mempengaruhi banget nih. Ya, aku lihat deskripsinya yang Kandang Bubrah oke juga sih. Kalau emang bisa diceritakan secara bagus di film, berharap lebih sih aku. Kalau dulu kan film-film horor yang apa ya, parameter ya, kayak apa yang dilihat orang-orang wow itu kan Pengabdi Setan ya. Kalau kalian yang itu masih udah bisa ngelain Pengabdi Setan atau belum? Yang mana? Seudino, KKN gitu. Nggak bisa. Masih tetap Pengabdi Setan ya?
Masih tetap Setan. Pengabdi Setan sih kalau aku. Pengabdi Setan 1 apa 2 Rak? 1 lah. 2 aku. Aku belum 1. nonton dua-duanya aku. Hah? Kalau yang kedua Ji, tuh semua kayak Ji. Belum nonton. Pak, Oh iya, waktu itu kan kita mau debat ya, Rak. Kamu gak suka Pengabdi Setan 2 gara-gara apa ya? Kamu katanya kan kecewa kan Pengabdi Setan 2. iya aku tim 1 lah. Aku 1 suka, tapi 2 itu menurutku ketakutanku terbesar loh, main nightmare ya. Enggak, justru yang kedua itu kurang menurutku. Tapi waktu itu bukannya kita udah sempat ngebahas apa film Pengabdi Setan ya? Belum. 1, 2 ya? Belum. Masa Panji juga nggak ada? Kita udah belum sih? Belum kan nih? Aku belum nonton, aku aja belum nonton. Bapak aja belum nonton. Saya ingat Udah tuh apa nggak Wacana sama dulu, Panji ya? dulu masih wacana, Rak. Belum jadi karena aku belum nonton. Ji nonton Ji. Kan udah ada yang resmi Ji. Pura-pura aja resmi Ji. Emang Pengabdi Setan 2 ceritanya apa? Katamu serem. Ceritanya di rusun sih yang kedua. Oh gitu. Kamu harus nonton Ji, 1 2 Ji. Dia 1 aja gak nonton tak? Tapi Kalau 1 kan yang Ada- itu kan Ibu setan Pegawon itu, saya. itu. ya ibu yang waktu pas aku jadi ibu pas Halloween di kampus, inget nggak? Intinya Pengabdi Setan itu kan soal sekte ya. Jadi itu sesuatu yang aku suka juga, sekte, pesugihan Sekte. gitu-gitu. Enggak, aduh aku kalau Pengabdi Setan jujur aku suka banget Pengabdi Setan 2. Tapi kalau yang kedua nggak, ini kalau Pengabdi Setan 2 kayak kita kan debat nih, kayak seru kalau misalkan mau dibahas di video selanjutnya deh. Boleh, tapi Panji harus Walaupun nonton dulu. sebenarnya udah telat banget sih. Nggak apa-apa. Karena kan masih akan ada Pengabdi Setan 3, jadi kita nggak apa-apa kita bahas dah. Oke, boleh. Ji, nonton dulu Ji, malam ini Ji, Pengabdi Setan 1 dan 2. Berarti Auto nggak Dari- bisa tidur sih kayak. dari film KKN terus Sewudino itu ternyata masih kalah sama Pengabdi Setan ya? Iya, tapi kalau aku Iya. 2, Raka 1. Aku 1. Raka 2. Coba nanti tak itu wis kalau sempat tak tonton. Rak, Pengabdi Setan 2 itu benar-benar mimpi burukku, Rak. Enggak, tapi kalau Pengabdi Setan 2 tuh kayak ada scene yang pas di lantai 13 tuh kan kayak apaan sih kok? Berarti kan itu kan berarti subjektif kamu kalau itu kan karena Iya, tapi kan kebetulan- ya kan suka gitu, maksudnya kan gitu Ji. Misalnya kan kamu takut sama setan tertentu, terus emang filmnya menceritakan setan itu kan yaitu sesuatu yang menakutkan buat kamu ya. Aku kan nonton film horor, 1 pengen ditakut-takutin, yang kedua pengen tahu ceritanya kan, dan menurutku Pengabdi Setan 2 sangat menakutkan buat aku. Terus Ya, yang pas itu adik subjektif kalau itu. si adiknya yang tiba-tiba itu kan, Tapi terus ya kan berhasil Ji, aku takut Ji. tapi Lah nyatanya Raka enggak? aku yang ini sih sebenarnya yang bagus tuh pas terakhir itu aku sebenarnya udah nebak nih. Ini Jangan kayaknya si spoiler adik. Panji. Oh iya, Yang terakhir. Panji belum tahu ya. Nah, Tapi- di part terakhir itu tapi sebelum menurutmu serem masuk nggak? ke serem sih serem, cuman kayak apa ya? Kamu nontonnya di CGV kali yang gelapnya banyak kebangetan. jump scare-nya juga kan, kebanyakan jump scare-nya. Terus Ya, ada nggak, lumayan lah. iya, kalau secara jalan ceritanya sih aku prefer yang pertama. Iya, jalan cerita, soal yang Ya. kedua emang jalan ceritanya Pokok-pokok nggak di- ngebuka apapun sih. Dan itu kayak lokasinya kan cuma di satu lokasi itu doang ya, dan kebanyakan jump scare-nya. Terus yang kedua itu yaitu pas di ending terakhir mulai dari keluar si adiknya itu balik lagi, terus sampai ke yang pas di lantai 13 kayak apaan sih kok tahu-tahu gitu. Tapi kan apa ya, kalau di bangunan beneran itu kan emang itu jatuhnya bukan lantai ke itu, tapi kayak crown dari suatu gedung ya sih. Tidak Jadi mau kayak penjelasan secara ilmiahnya pun juga kayak lah apa nyambung kurang. Maksudku Bagus yang pertama. yang Pengabdi Setan 2 yang nggak masuk akal bukan di situnya sih. Yang nggak masuk akal adalah itu kamu pernah tinggal di rusunnya Ji, rusun awal ya Ji. Kamu teriak bukan teriak, ngobrol di lantai 4 aja, lantai 1 pasti itu, denger kan. Itu nggak nyambung dong. Itu juga Kamu itu satu ngobrol di hal lantai yang 1 kayak- atau lantai 4 aja kan pasti kedengeran kan. Kalau di rusun, Iya. karena kan itu tengahnya itu kayak atrium void gitu loh, jadi kayak bolong Iya. gitu.
Nah ini tuh pengabdi Iya. setan tuh kayak teriak-teriak antar lantai kok bisa nggak saling dengar Masa nggak gitu per kedengeran sama lantai. sekali. Iya, Harusnya, berasa. maksudnya mending kalau menurutku treatmentnya ya itu karena kayak diganggu aja, diganggu setannya biar nggak kedengeran. Tapi itu harusnya dikasih shoot, satu shoot lah. Kalau mereka dua Betul. lantai teriak-teriak tapi nggak denger apa-apa gitu. Jadi kan Iya, jadi ada yang ya harus dijelasin gitu ada loh. yang menulikan kuping gitu Itu ceritanya. kan banyak kan di cerita-cerita horor kayak gitu gitu. Maksudnya Nah, harusnya jadi ada satu shoot itu gitu. Tapi ini nggak ada shoot itu terus jadi nggak masuk akal gitu. Teriak-teriak nggak mm, kedengeran. di Pengabdi Setan 2 tuh banyak menurutku banyak part-part yang seharusnya masih bisa dijelaskan tapi itu nggak dijelasin sih. Oke, kita bahas lagi setan 1 dan 2 next lah di. Di next video ya. Aku sih jujur nggak berani sih nonton Pengabdi Setan 2 lagi sendirian. Karena aku nggak sukanya tuh waktu pas banyak poci-poci itu sih. Ya, Tidak, tidak, tidak kebencianku pertama kan satu. Kalau ada yang meninggal terus malamnya nggak bisa dikubur langsung itu kan ditaruh di rumah ya posisinya. ya Nah kan itu nggak kan boleh ya. ya itu sesuatu yang menakutkan bagiku. Satu itu terus itu kan di Pengabdi Setan 2 settingnya seperti itu. Udah gitu hantunya poci semua lagi, kesel banget. Oh, terus ada juga yang aku benci dari setting ini, yang Pak Ustadz itu. Tapi kan Pengabdi Setan itu selalu gitu ya, dia itu kayak kayak Aku nggak mau ustadznya spoiler itu lah, kayak ustadznya itu kayak dijelekin gitu. tunggu nanti Panji nonton dulu pokoknya. Ya Gimana udah. kamu bakal berkata-kata kasar ketika nonton yang kedua anjing. Masa Ustadz kalah sama setan gitu? Tapi kalahnya bukan sama setan sih yang ustadz itu. Terus Ya, yang ntar. waktu pas pengajian dari tetangga yang di luar di luar rusun itu kan juga kayak ya begitulah, nanti Panji harus ngeliat sih. Kamu Oke. tim 1 atau tim 2? Oke, sementara masih imbang ya, aku 2, Raka 1. Oke. Tapi feelingku sih Panji kayaknya bakal yang ke 1 deh, karena Panji kan lebih ke cerita ya. Emang berarti yang kedua itu subjektif, Ar. Bisa jadi, tapi eskalasinya menurutku bagus naik gitu. Maksudnya ketika kamu bikin sequel tuh harusnya lebih megah kan. Awalnya rumah jadi apartemen, makanya aku bingung nih yang ketiga ntar jadi apa gitu. Itu kayaknya kalau yang kedua jadi bukan apartemen dong, rusun dong. Iya, rusun. Itu karena posisi waktu itu filmnya dibuat ketika lagi COVID, jadi Enggak, tapi kan endingnya Pengabdi Setan 1 kan emang mereka tinggal di rusun Pak. iya. Betul. Iya, walaupun yang kedua ini kan mereka ceritanya pindah rusun. Oke, mungkin ini juga udah 1 jam kita ngobrolin Sewu Dino. Nggak tahu sebenarnya kita ini ngobrolin filmnya, ngobrolin atau apa. Kita lebih ke ngobrol-ngobrol aja soal Sewu Dino dan mungkin lebih ke persuasif kali ya, biar teman-teman aku ini Raka, Panji mau baca threadnya, mau ngikutin cerita Sewu Dino, biar excited karena kan nanti bakal ada Trahpitulakon universe-nya Sewu Dino, dan mungkin untuk film-film berikutnya kita bakal bikin lagi ngobrol-ngobrol gini selama masih memungkinkan ya. Nggak tahu nih ntar Panji kalau udah punya istri masih bisa apa enggak nih, atau istrinya yang nyagatin Panji nggak tahu. Atau mungkin ikut meramaikan ya kan. Iya, sebenarnya aku ada satu teman lagi tapi tadi tak tanyain ternyata dia belum nonton Saudino. Bayun. Wes bukan teman kantorku cewek. Aku juga belum nonton, tapi kenapa di-invite? Tadi makanya tak suruh dulu dengerin threadnya dulu. Flashback tripnya doang. Iya, mumpung aku lagi bisa. Ya udah. Oke, siap. Nanti kita nunggu Panji nonton Pengabdi Setan 1 dan 2. Mungkin kita akan ngobrolin karena berhubung Pengabdi Setan 3 kemungkinan juga akan dirilis itu dalam 2-3 tahun ke depan mungkin. Karena Pengabdi Setan 1 dan 2 kan jaraknya lumayan panjang ya, 4 tahun kalau nggak salah, 3 tahun. Tapi itu gara-gara pandemi. Semoga Pengabdi Setan 3 nggak selama itu. Oke, sampai ketemu di podcast berikutnya. Masih bareng aku, ada Ardiansa. Saya Panji Pradipta. Dan aku Raka Rehan. Sampai ketemu lagi di Serangkai Kata Podcast on Serangkai Saudara. Bye-bye. Bye.